Lu tahu nggak cuy, buku sekolah bilang Galileo itu yang nemuin pendulum. Nah faktanya 600 tahun sebelum dia lahir, ilmuwan muslim udah pakai alat ini cuy buat ngitung waktu dengan akurat cuy. Nah kenalin ini cuy, namanya Ibn Yunus, seorang astronom jenius dari Kairo, Mesir yang hidup di abad ke-10. Jadi waktu itu tuh dia kerja di Observatorium Al-Hakimi buat mecahin masalah besar, yaitu gimana cara ngitung waktu yang super presisi buat keperluan astronomi dan ibadah cuy. Nah, jauh sebelum Galileo ngelamun melihat lampu gantung di gereja tuh, Ibn Yunus udah duluan nemuin kalau ayunan benda itu punya periode yang stabil, cuy. Nah, Ibn Yunus ini pakai pendulum ini buat ngitung durasi gerhana dan pergerakan bintang yang catatannya jadi paling akurat di zamannya, cuy. Nah, dia tuh nulis mahakarya berjudul Aziz Al-Kabir Al-Hakimi, cuy. Sebuah tabel astronomi yang saking gokilnya, cuy, dipakai ilmuwan seluruh dunia sampai berabad-abad, cuy. Nah, tapi anehnya nih, pas zaman Renaissance, nama dia tuh pelan-pelan dihapus cuy. Dari narasi penemuan alat ukur waktu ini cuy. Nah anehnya cuy, kok dunia bisa sepakat ya? Cuma kasih panggung ke Galileo, sementara Ibn Yunus dianggap nggak pernah ada. Ini nih, yang namanya perampokan sejarah cuy. Dimana Barat tuh hobi banget cuy ngeklaim kemajuan sains sebagai milik mereka sendiri cuy. Nah catatan eksperimen Ibn Yunus soal ayunan ini sebenarnya udah jadi dasar buat jam mekanik yang kita pakai sekarang. Nah Ibn Yunus ini adalah tokoh yang terlalu berbahaya cuy buat dicatat sejarah sebagai penemu pendulum. Karena itu bakal merusak citra kalau Barat ternyata cuma modal copy paste doang. Nah, Eropa tuh sebenarnya belajar banyak nih dari terjemahan karya-karya astronom muslim di Toledo dan Sicilia. Tapi mereka sering lupa cuy, nyantumin sumber aslinya. Oke lah, Galileo emang jenius cuy, tapi dia berdiri di atas pundak raksasa dari Kairo yang udah nyelesain rumus yang 600 tahun sebelumnya cuy. Nah jadi mulai sekarang, kalau lihat jam dinding dan pendulum, ingat, itu bukan murni dari Barat cuy. Tapi ada tangan ilmuwan Mesir yang nggak mau nyerah sama waktu cuy. Nah gue jadi mikir nih, kira-kira berapa banyak lagi alat di lab sekolah kita yang namanya penemunya tuh sengaja diganti sama ilmuwan Barat. Nah menurut lo nih, kenapa sejarah lebih pilih Galileo dibanding Ibn Yunus? Ingat, sejarah itu ditulis sama pemenang, tapi kebenaran punya jalannya sendiri buat balik cuy. Nah kalau lu suka cerita yang kayak gini nih, di sini kita ngobrol santai, tapi mikir,